إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ibu-ibu, akhwat sekalian, hari ini pengajian gabungan antara pengajian ibu-ibu yang rutin setiap hari Senin sampai Kamis dengan peserta daurah. Jadi bahasanya pun akan gado-gado. Kalau pengajian ibu-ibu biasanya dengan bahasa Selat Sau. Kalau di daurah ini karena ada yang di luar orang Selat Sau, jadi dengan bahasa Indonesia. Kalau hari Senin biasanya ibu-ibu membahas akidah, membahas kitab Al-Qiyamatul Kubra, sudah hampir usai. Karena sekarang merupakan acara daurah, maka apa boleh buat, wayahna ibu-ibu mengikuti materi untuk para peserta daurah yang berkaitan dengan ilmu. Pada sore ini kita akan membahas tentang fadhailul ilm, tentang beberapa keutamaan ilmu yang harus diketahui oleh setiap orang yang sedang mencari ilmu, agar dia mengetahui betapa berharganya yang sedang dicarinya itu, ilmu yang sedang dicari. Kalau tahu bahwa ilmu yang sedang dicari itu demikian berharga, pasti mencarinya pun akan semangat, bersungguh-sungguh, dan tidak berleha-leha. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan banyak sekali keutamaan ilmu yang setidak-tidaknya beliau menyebutkan ada 13. Pertama, kata beliau, annahu irsul anbiya. Pertama, ilmu itu adalah warisan para nabi. Para nabi alaihi salatu wassalam tidak mewariskan dirham atau dinar, tidak mewariskan kekayaan. Hanyalah yang mereka wariskan itu ilmu. Berdasarkan sebuah hadis, al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama termasuk ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dirham atau dinar. Innama warasul ilma, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka man akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadzin wafir min irsil anbiya. Siapa orang yang telah mendapatkan ilmu, berarti dia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan para nabi. Oleh karena itulah, maka keutamaan yang pertama dari ilmu tersebut adalah bahwa ilmu termasuk warisan para nabi.
Oleh karena itu, ketika Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah menerangkan tentang satu hadis, kata beliau, taraktu fikum amrayn, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian akan selamat. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua itrati. Itrati itu artinya keluargaku. Yang dimaksud itrati adalah para ulama, kata beliau. Karena para ulama kenapa dianggap bagian dari keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka lah orang-orang yang menjadi ahli waris para nabi, menjadi ahli waris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewariskan ilmu. Maka siapapun yang mengambil ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa min itratihi. Dia ini termasuk di antara anggota keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan yang pertama. Kedua, annahu yabqa wal mal yanfi. Kedua, ilmu itu abadi. Ilmu itu kekal, tetap tidak akan hilang. Sedangkan harta rusak. Sebagai contoh, umpamanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang fakir yang miskin di kalangan sahabat. Saking miskinnya dia sering jatuh atau pingsan karena menahan lapar. Sekarang Abu Hurairah, orang yang demikian miskin, demikian papa di kalangan masyarakat, tapi namanya abadi tersebut sampai ribuan tahun setelah kematiannya, sampai zaman kita sekarang. Akan tetapi ketenaran atau keterkenalan Abu Hurairah sehingga namanya disebut-sebut bukan disebabkan karena kemiskinannya, bukan disebabkan karena dia orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, tapi disebabkan karena ilmu yang disebarkan. Demikian pula sahabat-sahabat lainnya. Sampai-sampai ilmunya sampai kepada kita, dan namanya pun tersebut bersamaan dengan dipelajarinya ilmu yang bersumber dari dia. Demikian juga ulama-ulama setelahnya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya, namanya tersebut bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka sebagai penguasa, tapi disebabkan karena mereka seorang yang berilmu. Dan setiap kali namanya disebut pasti dalam konteks ilmu, dan pasti karena keilmuannya. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang mereka sebarkan terus berlangsung dan menyebar secara abadi sampai ribuan tahun, bahkan mungkin sampai hari kiamat, sekalipun jasad orang-orang ini barangkali sudah tidak ada lagi, sudah hancur, sudah menjadi tanah. Harta yang mereka miliki semacam Imam Abu Hanifah, orang kaya. Abu Hanifah itu pedagang perhiasan, mungkin kekayaannya entah sudah kemana, sudah habis, tetapi ilmunya terus berkembang sampai sekarang, sampai mungkin entah sampai kapan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, al-ilmu yabqa wal mal yanfi, fa'alaika ya talibal ilm an tastamsika bil ilmi. Karena ilmu itu abadi sedangkan harta itu binasa,
maka wajib bagimu, hai para penuntut ilmu, untuk berpegang teguh kepada ilmu tersebut. Bahkan manfaat ilmu tidak hanya bermanfaat bagi pemiliknya di dunia saja, tapi sampai alhamdulillah, sampai juga ke akhirat. Berdasarkan sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insan, inqata'a 'amaluhu illa bis-salasin." Karena bapak ya, apabila seorang insan, seorang manusia mati, terputus semua amalnya, kecuali yang tidak terputus itu 3. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa keabadian ilmu terus berlanjut sampai ke akhirat, sampai bukannya hanya kehancuran jasad dan harta orang itu, tapi juga sampai hancurnya dunia, manfaat ilmu tetap tidak hancur. Ini yang kedua. Jadi keutamaan kedua, bahwa ilmu itu abadi. Ilmu itu tidak akan rusak. Ketiga, annahu la yat'abu sahibuhu fil harasah. Ilmu itu tidak membuat lelah di dalam pemeliharaannya, tidak menyulitkan, tidak membutuhkan sarana dan fasilitas. Karena apabila Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu itu tempatnya di hati, tidak membutuhkan kepada sunduk-sunduk atau kunci, lemari-lemari, peti-peti, atau yang sejenisnya untuk menjaga ilmu. Sama sekali tidak. Karena ilmu terpelihara di dalam hati, ilmu terjaga di dalam jiwa. Bersamaan dengan itu, ilmu pun menjaga kita, memelihara kita dari bahaya-bahaya yang menjerumuskan kita. Sehingga perbedaan antara ilmu dengan harta, selain bahwa ilmu itu abadi dan harta itu rusak, kalau ilmu bisa menjaga dan memelihara kita, tapi kalau harta, kitalah yang harus menjaga dan harus memeliharanya. Itulah yang ketiga. Ibu-ibu anu ngobrol ke bakal ditaros. Itu yang ketiga. Apa keutamaan ilmu yang ketiga? Bahwa ilmu itu tidak membuat lelah di dalam pemeliharaannya dan tidak membutuhkan tempat, sebab ilmu tempatnya di dalam hati. Sedangkan harta butuh tempat dan butuh penjaga untuk memeliharanya. Keempat, keutamaan yang keempat dari ilmu adalah annal insan yatawassalu bihi ila an yakuna minasyuhada'i 'alal haq. Keempat, ilmu itu bisa menghantarkan manusia untuk menjadi para saksi terhadap kebenaran, bahkan saksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta Allah dan beserta para malaikat. Kemuliaan orang-orang yang berilmu disandingkan, disatu kelompokkan, digolongkan dengan Allah, dengan para malaikat dalam hal mempersaksikan kebenaran. Dan yang dimaksud kebenaran di sini adalah keesaan Allah. Allah dalam surah Ali Imran 18 menyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak
Tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Dia. Juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ayat ini menegaskan 3 golongan yang mempersaksikan tentang keesaan Allah. Golongan yang pertama adalah Allah sendiri. Kedua, para malaikat. Dan yang ketiga, orang-orang yang berilmu. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, fahal qala ulul mal, apakah dalam ayat ini pun Allah menyatakan bahwa yang bersaksi tentang keesaan Allah itu juga adalah para pemilik harta, para pemilik jabatan atau kekuasaan? Jawab tidak. Yang mempersaksikan keesaan Allah itu hanya 3. Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Dengan keterangan ini pun cukup menjadi kebanggaan bagi para pencari ilmu bahwa dia akan menjadi saksi tentang keesaan Allah bersama-sama Allah sendiri dan para malaikat yang mempersaksikan keesaan Allah. Ini merupakan satu anugerah yang tak terhingga bagi manusia. Digolongkan dengan golongan yang mulia, yang dahsyat, yang siapapun sepakat tentang kemuliaan dan keagungannya. Dengan Allah, dengan para malaikat. Inilah keutamaan yang keempat. Kemudian sekarang keutamaan yang kelima. Khawatir lupa. Pilih ibu-ibu hilap, ibu-ibu kedah ngawaler ya. Sing naon wae keutamaan ilmu. Kahiji, ilmu teh warisan para nabi. Kedua, ilmu mah kekal, abadi, sedangkan harta rusak atau binasa. Ketiga, bahwa ilmu itu tidak sulit, tidak membuat lelah di dalam memeliharanya. Dan yang keempat, ilmu bisa mengantarkan manusia menjadi saksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan Allah dan para malaikat. Kelima, anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai ulatil umur, ulatil amr alladzina amarallahu bi ta'atihim. Orang-orang yang berilmu termasuk salah satu di antara 2 golongan yang disebut ulil amri, yang wajib ditaati berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 59 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri mencakup 2 kelompok manusia, yaitu umara dan hukam, para hakim. Umara itu para pemimpin politik, para pemimpin kekuasaan. Sedangkan hukam atau para hakim, mereka bertanggung jawab di dalam menjelaskan syariat. Para hakim, para ulama, tugasnya menjelaskan syariat Allah. Para umara atau para pemimpin negeri bertanggung jawab melaksanakan syariat Allah itu. Oleh karena itu, yang dimaksud ulil amri yaitu para pemimpin negara dan para ulama yang wajib ditaati. Para pemimpin negara wajib ditaati dalam kebijaksanaan untuk kepentingan negaranya, untuk kemaslahatan rakyat yang hidup di negara itu. Sedangkan para ulama, para hakim wajib ditaati dalam hal penjelasan-penjelasan yang mereka berikan kepada manusia tentang syariat Allah.
Kemudian yang kelima, yaitu orang yang berilmu termasuk salah satu di antara dua golongan yang disebut ulil amri. Dan Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk taat kepada ulil amri sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa 59, Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah, taati oleh kalian Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Itu yang keberapa? Kelima. Keenam, keutamaan ilmu yang keenam adalah bahwa ahli ilmu atau para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka lah golongan orang-orang yang akan selalu tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat dan tidak akan dimadaratkan atau tidak akan terhinakan oleh orang-orang yang menentang mereka. Berdasarkan hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, kata Muawiyah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasim wallahu mu'ti, wa lam tazal hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya, tentang Islam. Aku ini hanyalah qasim dan Allah lah Maha Pemberi. Dan senantiasa ada satu umat, satu kelompok di kalangan umatku yang tegak dalam melaksanakan perintah Allah, tegak di atas kebenaran. Mereka tidak akan dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang urusan Allah. Dalam hadis lain sampai datang hatta taqumas saah, sampai datang hari kiamat. Yang dimaksud urusan Allah dalam hadis ini, atau yang dimaksud kiamat dalam hadis ini, kiamat bukan kiamat kubro, bukan kiamat besar, bukan dalam arti hancurnya alam jagat raya ini. Sebab kiamat besar tidak akan terjadi selama masih ada orang-orang yang beriman, yang menyebut nama Allah. La taqumu sa'ah hatta la yuqala Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Selama masih ada yang menyebut nama Allah, maka selama itu tidak akan ada kiamat. Kiamat hanya akan terjadi di saat manusia satu pun tidak ada yang beriman, kufur semua. Jadi selama masih ada adzan, berarti kiamat masih jauh. Lalu apa yang dimaksud bahwa selalu muncul sekelompok umatku yang selalu tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat atau sampai datang urusan Allah? Maksud hari kiamat di sini adalah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan hadis ini dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Maksudnya adalah munculnya angin. Di akhir zaman nanti akan ada angin. Siapapun orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar zarrah, sebesar debu, ketika kena angin itu dia akan mati. Kalau orang kafir tidak akan mati. Orang yang beriman walaupun kecil keimanannya, kena angin itu mati.
Setelah semua orang mukmin mati, yang tinggal hanyalah orang-orang kafir. Mereka hidup dalam kekafirannya. Pada saat itu terjadilah hari kiamat. Jadi kata Rasulullah SAW senantiasa muncul satu kelompok kecil di kalangan umatku yang tegak di atas kebenaran, melaksanakan Quran dan Sunnah, sampai datang urusan Allah berupa angin tadi. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhu. Kalau kelompok kecil yang tegak di atas kebenaran itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud kelompok kecil yang akan selalu tegak di atas perintah Allah, selalu menegakkan kebenaran, itu maksudnya para ulama ahli hadis. Para ulama, orang-orang yang berilmu. Al-Qadiyat menyatakan arada Ahmad ahla sunnah wa ma ya'taqidu madhhab ahli hadis. Imam Ahmad memaksudkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok kecil itu adalah ahlu sunnah dan orang-orang yang berkeyakinan seperti keyakinan ahlul hadis. Ini menunjukkan bahwa orang yang selalu tegak di atas kebenaran, tegak di atas perintah Allah sampai kiamat nanti, maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga dari sini kita melihat keutamaan orang yang berilmu, di antaranya mereka itu akan selalu tegak di atas kebenaran. Sekalipun kebejadan manusia demikian merajalela, menyebar, mengadakan berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan, tapi orang-orang berilmu tetap tangguh tegak di atas kebenaran di tengah kebejatan manusia. Keutamaan yang keberapa itu teh? Yang keenam. Ketujuh. Keutamaan yang ketujuh, bahwa orang yang berilmu menjadi orang yang dibolehkan bagi setiap manusia untuk merasa kabita dengan orang itu, merasa tertarik, teriming-iming ingin menjadi orang seperti itu. Orang yang berilmu bahkan dibolehkan kita mempunyai obsesi, cita-cita, tujuan menjadi orang yang berilmu. Rasulullah SAW tidak pernah mendorong seseorang agar tergiur kepada orang lain, kecuali tergiur kepada dua kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kedua, orang-orang kaya, orang yang berharta dan menggunakan hartanya itu untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan fisabilillah. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad, dan kita sudah jelaskan yang dimaksud hasad di sini bukan dengki, tapi ghibta, artinya kabita. Bahasa Selataunya tadi kabita, teriming-iming, tergiur. Tidak boleh kabita, tidak boleh teriming-iming, tidak boleh tergiur, tidak boleh tertarik, kecuali kepada dua orang. Pertama, orang yang diberi harta oleh Allah. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatin fil. Seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia habiskan hartanya itu di atas kebenaran. Dia pergunakan hartanya itu untuk kebenaran, untuk bangun masjid, madrasah, kepentingan dakwah, nyumbang kepada
kepentingan-kepentingan yang seperti itu. Habis. Nah, kita boleh habita, ingin seperti itu. Boleh tergiur, bercita-cita, melihat orang seperti itu, kita ingin seperti itu. Kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini pun boleh menjadi obsesi kita, boleh menjadi cita-cita kita, ingin menjadi orang yang berilmu, beramal dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Selain kepada kedua golongan manusia ini, kita tidak dianjurkan, tidak didorong, tidak diperintahkan untuk merasa tergiur, untuk merasa kabisa. Kita tidak merasa kabisa dengan jabatan menteri, presiden, atau yang lain-lainnya. Rasulullah SAW pun tidak mendorong kita untuk mempunyai cita-cita seperti itu. Dari sini kita melihat salah satu di antara keutamaan ilmu, yaitu ilmu bahwa orang yang berilmu itu menjadi cita-cita kita bersama, menjadi obsesi kita bersama. Itu yang ketujuh ya. Kedelapan, keutamaan yang kedelapan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berilmu diumpamakan, kalau di dalam masalah tanah, diumpamakan orang yang berilmu itu sebagai tanah yang gembur, yang subur. Yang gembur itu yang apabila ditanam pohon apapun di tanah seperti itu pasti jadi. Jangankan ditanam, menancapkan sebatang ketela aja, sekedar membuat pagar atau iseng, itu akan jadi. Dan itu kondisi tanah yang terbaik. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyatakan, "Masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsali ghaithin asaba 'aradan fakana minha ta'ifatun thayyibah qabalatil ma fa'ambatatil kala والأصب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mithlu ma lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bih." Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah telah mengutusku dengan itu, ini perumpamaan ilmu dan juga hidayah, seperti hujan yang menimpa bumi tanah. Hujan yang mengguyur tanah, maka di antara tanah itu ada tanah yang baik, yang gembur. Tanah itu menyerap air. Setelah itu, dari tanah yang sudah tersedam air itu dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang sangat banyak. Itu tanah terbaik, gembur sekali. Ada lagi tanah yang keras. Yang keras, amsakatil ma. Tidak menyerap, tapi air itu menggenang.
ngeyembek kata orang Sunda, tergenang, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti cadas atau batu. Ada air yang ke sana, si air itu kan tergenangnya. Ngeyembek tadi, apa bahasa lain dari ngeyembek itu? Tergenang, menggenang. Ada nggak rumput yang tumbuh di cadas atau di batu? Tidak ada. Jadi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi ada manfaat, yaitu orang nanti bisa minum dari air itu. Atau apa, binatang-binatang. Atau bisa juga untuk menyiram tanam-tanaman. Itu jenis tanah yang kedua, kualitas kedua. Tidak sebaik yang pertama, tapi agak lumayan karena ada manfaat sedikit, yaitu bisa menahan air. Ada lagi tanah yang ketiga, innamah yaqian, jadi licin dia. Taubahnya seperti batu yang ada di daerah yang miring, tidak menahan air, tidak juga menyerap seperti air di daun talas, tidak juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu tiga jenis tanah. Ada tanah yang gembur, menerima air, menyerap, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang keduanya ada yang keras, tidak menyerap air tapi menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga tidak bisa menyerap, tidak bisa menahan, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah tiga jenis manusia di dalam menerima ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama itu yang gembur tadi, menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, artinya orang itu bisa menerima ilmu, menyerap ilmu dan hidayah, serta bisa mengajarkannya kepada orang lain, mengamalkan untuk diri sendiri dan mengajarkan kepada orang lain. Adapun batu, cadas yang bisa menahan saja, dia tidak bisa menyerap air, artinya, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hanya sekedar dipakai untuk menyiram atau minum orang atau binatang. Itu artinya orang itu bisa menerima ilmu, tapi tidak menyerap, dalam arti dia tidak mengamalkannya untuk dirinya, sehingga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa membuahkan pahala bagi dirinya dengan ilmunya. Tapi ada manfaat, yaitu dia bisa mengajar kepada orang, memberi manfaat kepada orang. Seperti batu yang menahan air tadi bisa bermanfaat untuk minum binatang atau menyiram. Adapun yang terakhir ini, orang itu tidak bisa menyerap ilmu, ia juga tidak bisa menyerap hidayahnya. Sudah tidak ada manfaat ilmu itu. Dari sini kita tahu orang yang berilmu diumpamakan dalam masalah tanah, itu tanah terbaik. Dalam masalah manusia, itu manusia terbaik yang mampu menyerap dan memberikan manfaat kepada orang lain.